Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam mengajarkan bahwa kekuasaan bukanlah hak milik. Jabatan bukan sekedar kehormatan, ia sebuah amanah yang kelak akan ditanya dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelayanan publik merupakan wajah nyata dari hadirnya sebuah pemerintahan. Disinilah nilai-nilai moral birokrasi diuji dan dipertontonkan secara langsung kepada masyarakat. Moral birokrasi tidak terbatas pada ukuran efisiensi dan prosedur administratif semata, tetapi lebih dalam dari itu. Pelayanan publik harus mencerminkan amanah, keadilan, dan keikhlasan. Nilai-nilai spiritual ini berakar kuat dari pedoman seluruh alam, yakni Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tegas menempatkan amanah atau kepercayaan ini sebagai dasar moral dalam setiap bentuk kepemimpinan dan pengelolaan urusan publik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58, Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, ila akhir ayat. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak untuk menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkannya dengan adil. Ayat ini harus kita pegang betul sebagai pejabat, penyelenggara pelayanan publik. Sebagai pemegang amanah rakyat, kita dalam memberikan pelayanan harus memberikan layanan dengan penuh tanggung jawab. Ini bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ayat tadi. Sebaliknya, jika kita mengkhianat kepada amanah publik, maka itu merupakan bentuk kezaliman yang sangat besar. Nilai yang selanjutnya adalah keadilan. Layanan publik yang baik adalah pelayanan yang adil, tanpa diskriminasi, tanpa suap, apalagi mempersulit urusan rakyat. Rasulullah Muhammad SAW dalam sabdanya mengingatkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu binasa adalah karena jika orang yang terpandang mencuri, mereka dibiarkan. Tetapi jika orang lemah yang mencuri, mereka menghukumnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Pelajaran dari hadis ini adalah birokrasi itu senantiasa bertindak secara adil. Karena keadilan adalah prinsip utama dalam pelayanan. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara rakyat kecil, penegak hukum, pemilik kekuasaan, dan lain sebagainya. Intinya, layanan itu harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Itulah sejatinya ruh dari sebuah birokrasi. Ya, selanjutnya adalah nilai ikhlas dan ihsan. Melayani masyarakat bukan sekedar tugas administratif, tetapi bentuk ibadah jika dilandasi dengan niat yang benar. Konsep ikhlas dan ihsan mengajarkan bahwa dalam melakukan pekerjaan, senantiasa sebaiknya kita lakukan dengan sebaik mungkin. Karena ada perasaan diawasi oleh yang maha mengawasi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasan ini harus dipegang teguh, kuat dalam diri oleh masing-masing kita sebagai petugas, penyelenggara, maupun penanggung jawab pelayanan publik. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang apabila bekerja, ia menyempurnakannya. Itulah pesan yang Rasulullah titipkan kepada kita melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Ikhlas dan ihsan adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam moral birokrasi. Seorang ASN yang melayani dengan sepenuh hati bukan karena ingin dipuji atau mendapat sanjungan dari atasan,
melainkan demi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menempatkan posisinya sebagai abdi negara dan hamba Allah secara utuh. Selanjutnya adalah menghindari suap dan gratifikasi. Al-Quran dan hadis juga mengharamkan hal ini. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun." Ini artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta saudaramu dengan cara yang batil. Dan jangan pula kamu membawa urusan itu kepada hakim dengan tujuan agar kamu dapat memakan harta orang lain tersebut dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui. Larangan ini menunjukkan bahwa pelayanan publik harus betul-betul bersih dari seluruh transaksi gelap. Contoh, suap, pungli, dan lain sebagainya. Hari ini sudah menjadi barang langka sikap tulus dalam memberi layanan, kemudian tanpa meminta imbalan misalnya, atau gratifikasi. Karena Islam, kalau kita pahami lebih dalam, melayani tanpa pamrih itu merupakan kemuliaan yang amat tinggi. Birokrasi bukan hanya soal regulasi dan struktur, tetapi jauh lebih dari itu. Ia adalah urusan spiritual dan akhlak yang tinggi. Jika semua nilai-nilai yang Islam telah ajarkan kepada kita mengenai amanah, adil, profesional, dan nilai integritas yang tinggi diwujudkan dan implementasikan dalam kehidupan birokrasi kita, maka keberkahan akan hadir di tengah-tengah negeri ini. Yang demikian, cita-cita menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur bukan merupakan mimpi belaka.